Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita hari ini 12 Agustus 2022 berjudul Ruangan Kecil. Sebagai orang tua, kita ingin anak-anak kita sehat, terlindungi, sukses, dan mengalami apa yang baik. Kita akan tidak tega kalau ada sesuatu yang buruk terjadi atas mereka. Kita bisa menganalogikannya dalam hubungan kita dengan Bapa di sorga. Bagaimana kita memperhatikan dan mengasihi anak-anak kita, demikian pula Bapa di sorga memperhatikan dan mengasihi kita agar kita berkeadaan baik. Tetapi kenyataannya, yang harus jujur kita akui, sering ada kecurigaan dalam hati kita. Apakah benar Allah mengasihi aku? Apakah sampai saat ini benar-benar Dia memperhatikan aku dan memperdulikan aku? Ketika kita menghadapi kesulitan berlarut-larut, masalah yang tidak kunjung selesai, keadaan yang tidak kita sukai terjadi dalam hidup kita tidak kunjung berubah menjadi baik. Sejujurnya, kita menjadi tidak percaya penuh bahwa Allah itu baik. Mereka adalah orang-orang Kristen yang marah terhadap Tuhan. Mereka tidak langsung marah kepada Tuhan, tetapi mereka marah kepada keadaan. Lalu mereka akan mencari orang yang dipandangnya sebagai penyebab keadaan itu. Mereka marah kepada orang-orang tertentu, pahit, sakit hati, bahkan dendam. Itulah faktanya. Kalau jujur, ada suara di dalam diri kita, suara daging, bukan suara roh. Apakah Tuhan sungguh-sungguh memperdulikan aku? Mungkin kita bernyanyi, Tuhan pembelaku, tetapi sejatinya ada keraguan dalam hati kita. Apa bukti dari orang yang kurang percaya, atau tidak percaya, atau mulai meragukan Tuhan? Buktinya jelas, sederhana tapi pasti. Ia tidak sepenuh hati mau berurusan dengan Tuhan. Kalau orang sungguh-sungguh mau berurusan dengan Tuhan, tidak mungkin tidak ke gereja. Ke gereja bukan hanya hari Minggu, tetapi di pertengahan minggu, kalau ada pendalaman Alkitab dan ada kebaktian doa. Sebab baginya, itulah kehidupan. Setiap pagi tidak mungkin tidak berdoa. Tidak mungkin tidak ada waktu secara pribadi bertemu dengan Tuhan. Orang yang mau berurusan sepenuh dengan Tuhan tidak mungkin melakukan kegiatan yang tidak mendatangkan pertumbuhan iman. Dia tidak akan menyanyikan lagu-lagu dunia yang tidak membawa kesegaran bagi hidup rohaninya. Orang-orang seperti ini hanya punya satu ruangan dalam hidupnya. Dan ruangan itu untuk Tuhan. Pada umumnya, hati kita memiliki banyak ruangan. Ruangan untuk cari uang, anak, orang tua, hobi, dan lain-lain. Namun ada ruangan juga untuk Tuhan. Tetapi ruangannya kecil, karena tidak yakin apakah Allah sungguh-sungguh bisa diandalkan, apakah benar Allah itu baik dan mengasihi, sehingga kita menyisakan ruangan kecil saja untuknya. Ruangan itu besar atau kecil, nampak dari cara kita menyediakan hidup dan waktu, perhatian, tenaga, pikiran untuk Tuhan. Sejatinya, Tuhan tidak membutuhkan uang atau tenaga kita,
Jangan kita berpikir Tuhan itu menuntut orang percaya harus memberi uang atau tenaga. Kalau kita memberi uang atau tenaga untuk Tuhan, itu karena kita mau mengasihi Dia, bukan kewajiban, melainkan kebutuhan. Jadi, kalau kita punya kesibukan kerja, memperhatikan anak dan lain-lain, semua ada di ruangan itu. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Baik kamu makan, atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Banyak orang yang sampai hari ini hidup dalam kemiskinan mental, spiritual, rohani, juga harta. Hal itu terjadi karena mereka tidak benar-benar mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang bimbang hatinya, jangan harap beroleh sesuatu. Maka, jangan berhenti berurusan dengan Tuhan. Kita harus memberi ruangan yang luas untuk Tuhan. Serusak apapun kita, Tuhan sanggup pulihkan. Tentunya, setelah melewati perjalanan panjang di dalam hidup ini, kita mulai mengerti bahwa hanya Tuhan yang kita butuhkan. Kalau hanya Tuhan yang kita butuhkan, tidak ada waktu apapun selain Tuhan. Bekerja pun kita lakukan untuk Tuhan, untuk menafkahi keluarga dan anak-anak bisa sekolah. Tidak ada waktu untuk nonton yang tidak perlu, bicara dengan orang-orang yang tidak membuat kita takut akan Allah. Apa yang kita baca dalam Alkitab, seperti Yusuf, Daud, Daniel, Abraham, Paulus, dan lainnya, adalah orang-orang yang ruangan hidupnya hanya untuk Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, tetapi Tuhan ada. Masalahnya, apakah kita yakin bahwa kebaikannya lebih dari apa yang kita duga? Kalau kita percaya Allah itu baik, lebih dari apa yang kita duga, tetaplah dekat kepadanya. Kalau kita berkata, saya percaya, apakah cara kita mencari Tuhan menunjukkan bahwa kita benar-benar berlindung kepadanya? Jadi, kita harus mengubah total cara hidup kita yang salah. Allah itu hidup dan tidak berubah. Sering Tuhan membawa kita seperti Tuhan membawa bangsa Israel ke pinggir laut Teberau, ke tempat di mana kita tidak bisa lari ke kanan atau ke kiri. Namun, di situ ada kemuliaan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan. Hal itu hanya diberikan kepada orang-orang yang menghormati Tuhan. Artinya, serius berurusan dengan Tuhan. Dia layak dipercaya dalam keadaan yang sulit sebagaimanapun. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.